Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi dalam yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan kali ini kami bisa memberitakan Injil-Mu melalui praktek khotbah homiletika 2 ini. Ya Bapa, turunkan Roh Kudus-Mu supaya apa yang kami bagikan, apa yang kami dengar bisa kami bernubuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab kita terambil dari Amos 7 ayat 7 sampai 15. Begini firman Tuhan. Penglihatan ketiga tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amazia, iman di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel,
sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan, jawab Amos kepada Amazia. Aku bukan nabi dan aku tidak termaksud golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari kerajaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepada aku, pergilah bernubuatlah kepada terhadap umatku Israel. Nah, amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari inilah utusan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Amos berasal dari selatan, namun bekerja di daerah Israel Utara. Dan dia hanyalah seorang peternak dari Tekoa. Dan dia adalah seorang nabi Allah yang berasal dan dipilih oleh Allah sendiri. Amos bernubuat dengan peringatan yang sangat keras sekali. Hal ini terlihat dari pertentangan antara Amos dan Amazia. Amos juga membuatkan sesuatu yang mengerikan, yaitu tentang Raja Yerobeam. Bagaimana Raja Yerobeam tersebut dibuatkan? Kitab ini menceritakan pertikaian antara Amos dengan Amazia. Amos diutus Tuhan untuk menyampaikan teguran kepada bangsa Israel. Namun teguran itu ditolak oleh Amazia, seorang iman di Betel. Karena Amos menyampaikan teguran yang merinci kesalahan dan hukuman bagi bangsa Israel. Amos dianggap melawan raja dan bangsa Israel. Namun penganggap ini tersebut, tuduhan Amazia tidak menurunkan niat Amos untuk menjalankan tugasnya. Amos tetap menyampaikan kebenaran sekalipun Amos ditolak karena ia tidak memiliki kepentingan terhadap siapapun. Amos hanya menaati perintah Tuhan yang telah memanggilnya dari kaumnya Yehuda, yang diutus kepada kaum Israel. Amos tidak hendak melawan raja dan bangsa Israel. Namun sebelum berbicara lebih jauh tentang pertikaian Amos dengan Amazia, perlu kita ketahui bahwa bangsa Israel pada saat itu, pada tahun sekitar 750 sebelum Masehi, bangsa Israel pada saat itu, pada masa kejayaannya yang dipimpin oleh Raja Yerobeam yang kedua, namun tidak membawa kesejahteraan kepada masyarakat, kepada rakyat di Israel. Maka Amos dipilih Tuhan untuk mengkritisi sistem politik yang hanya memperhatikan lapisan atas, yaitu pimpinan dan para imam. Ia mengancam kebijakan yang dibuat oleh mereka. Mereka telah membuat kejayaan, namun hanya untuk kalangan mereka sendiri, hanya untuk kalangan para pemimpin, kalangan para pimpinan, kalangan untuk para imam. Sehingga keadilan sosial tidak pernah dirasakan oleh rakyat biasa. Karena itu, Amos atas kuasa Allah menyampaikan suara kenabian di Betel dengan penuh percaya diri. Dalam sejarah Alkitab kita ketahui bahwa Betel adalah sebuah tempat yang sangat penting bagi bangsa Israel. Di sanalah Abraham mendirikan mezbah bagi Allah. Namun di zaman Yerobeam didirikan bait suci kerajaan, tidak lagi di bait suci Allah. Didirikan bait suci bagi raja. Di sanalah Abraham mendirikan mezbah bagi Allah, tetapi Yerobeam didirikan bait suci bagi raja. Amos menyampaikan pesan Tuhan yang diperolehnya oleh penglihatan kepada bangsa Israel. Di Betel didirikan bait suci raja. Amos menyampaikan pesan Tuhan yang diperolehnya oleh penglihatan kepada bangsa Israel. Dan penglihatan itu dapat kita lihat. Ada 3 penglihatan yang kita lihat dalam pasal 7 ayat 1-9. Dari penglihatan itu dapat dipicu kemarahan Amazia. Amos memberitakan bahwa menghancurkan tempat-tempat kudus bangsa Israel, dan Tuhan akan bangkit melawan keluarga Raja Yerobeam dengan pedang.
Ucapan melawan keluarga Raja Yerobeam dengan pedang ini membuat Amazia sebagai kepala iman direndahkan oleh Amos. Amos adalah orang yang sederhana. Kita ketahui bahwa kehidupan sehari-harinya adalah sebagai gembala domba dan pencari buah arah hutan. Amazia sangat terganggu akan teguran Amos yang dengan berani mengancam para imam dan pemerintahan Yerobeam. Amazia menganggap kritikan Amos dapat mengganggu stabilitas kekerajaan Amazia. Dengan cepat, Amazia cepat beraksi dan melaporkan kepada raja tersebut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dapat kita simpulkan dalam renungan kita hari ini bahwa kitab Amos ini benar-benar kitab yang menggambarkan tentang keberanian seseorang yang telah diutus Allah untuk menjadi kawan sekerjanya dan harus bernubuat tentang kebenaran yang akan terjadi di kehidupan para pendengarnya, atau juga peringatan kepada orang-orang yang telah hidup di dalam gelap. Dan suatu keberanian itu terlihat sangat tegas dan penuh keberanian untuk mengungkapkannya, karena ada rasa percaya diri bahwa apapun yang terjadi di dalam pelayanan ini, Tuhan akan turut campur dan ikut menolong dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab ini, khususnya karakter dan sifat Amos yang begitu tegas dan berani, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang pelayan, terutama dalam menekankan pengajaran yang benar. Terkadang kita seorang pelayan takut untuk menekankan kebenaran dalam kehidupan berjemaat. Kita takut mereka sakit hati, kita takut jemaat kita kecewa, kita takut jemaat kita marah, dan mungkin kita takut akan terjadi perpecahan. Saudara-saudara, marilah kita jangan takut dan kita harus berani, karena ada jaminan yang sudah diberikan Tuhan kepada orang yang telah Ia utus untuk memberitakan kebenarannya. Seperti Nabi Amos, dengan keberanian dan keyakinan untuk menubuatkan kebenaran kepada iman Amazia. Hal ini juga terlihat pada ayat 15. Bagaimana dikatakan dalam ayat 15? Bisa kita lihat dalam ayat 15 bahwa dikatakan di sini, tetapi Tuhan Allah mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umat bangsa Israel. Di situ ia yakin ia adalah orang yang diutus Allah untuk menekankan kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tetaplah menjadi utusan Allah yang berani, tegas, dan percaya atas pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita percaya, maka Allah bekerja dan memampukan segala pelayanan yang kita lakukan. Seperti sekarang ini, ada pepatah mengatakan bahwa Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Semua pelayan-pelayan kita, Tuhan yang utus kita ke dalam sebuah pelayanan, dan Tuhan yang urus akan selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana Bapa kami telah memberitakan sedikit firman-Mu Bapa. Jadikanlah Bapa firman-Mu ini berguna bagi kehidupan kami sehari-hari, menjadi orang yang tegas dalam memberitakan Injil-Mu, memberitakan kebenaran-kebenaran yang bisa membuat orang-orang percaya akan Engkau Bapa. Ini doa kami panjatkan melalui Putra yang Kudus. Amin.